Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan sampaikan beberapa pokok warta jemaat pada minggu hari ini. Info pelayanan kebaktian jemaat. Sesuai himbauan dari MPH PGI dan instruksi Majelis Sinode GKP, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah berdasarkan rapat Majelis Jemaat memutuskan untuk melaksanakan kebaktian minggu di gedung gereja mulai tanggal 5 Juli tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kebaktian minggu di rumah masing-masing jemaat tetap dapat dilaksanakan, liturgi dan materi khotbah akan disiapkan oleh Majelis Jemaat. Sosialisasi pelaksanaan kebaktian atau ibadah minggu. Dalam masa memasuki new normal, dengan ini diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pelaksanaan kebaktian atau ibadah minggu di gereja GKP Kampung Sawah akan dimulai kembali pada hari Minggu 5 Juli tahun 2020 sesuai dengan jadwal kebaktian dan pembagian wilayah sebagai berikut. Kebaktian pertama pukul 5.30 jemaat wilayah 6. Kebaktian kedua pukul 9, jemaat wilayah 1 dan 7. Kebaktian ketiga pukul 15, jemaat wilayah 2 dan 4. Kebaktian keempat pukul 18, jemaat wilayah 3 dan 5. Kehadiran jemaat dalam setiap kebaktian maksimum 150 orang. Berita atestasi. Berdasarkan surat atestasi dari GKP Rehoboth Jatinegara yang telah diterima oleh Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3A, maka terhitung mulai tanggal 25 Juni tahun 2020, Bapak Reinhard Hendrik Serang telah berpindah status keanggotaannya menjadi anggota Jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 4. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita, disertai harapan kiranya Bapak Reinhard Hendrik Serang akan aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di GKP Kampung Sawah. Layanan konseling daring atau online bagi warga jemaat GKP Kampung Sawah yang membutuhkan pelayanan konseling. Kami hadir untuk melayani Anda melalui narahubung yang tertera dalam lembar warta jemaat. Untuk waktu dan jam konseling dapat disesuaikan dengan narahubung. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan untuk menopang usaha warga jemaat yang berwirausaha, maka Majelis Jemaat membentuk wadah untuk menampung katalog jualan atau usaha warga jemaat di website www.kedaikite.gkpkampungsawah.org. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, warga jemaat yang berminat mengiklankan atau mempromosikan jualan atau usahanya dapat langsung mengakses link website tersebut dan mendaftar via WA admin. Pendidikan TK Mustika Pasundan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa TKK Mustika Pasundan GKP Kampung Sawah telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Info lengkap dapat menghubungi Ibu Neti Katarina. Untuk dukungan doa dan laporan keuangan bisa Bapak Ibu lihat dalam lembar warta jemaat. Demikianlah warta jemaat pada minggu hari ini. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memulai kebaktian Minggu pada saat ini dalam rangka hari ulang tahun ke-146 Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Mari kita awali dengan berdiri dan kita menyanyi pujian Abadi Tak Nampak.
rangka HUT ke-146 GKP Kampung Sawah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian hari ini diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ketiga. Demikian tertulis. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh batumu. Demikianlah nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah hukum Allah bagi kita sekalian dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Allah bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita mengakui dosa secara bersautan. Ya Allah yang Maha Penyayang, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan diri kami mengakui bahwa tiap-tiap kami adalah manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Kami memohon ampun bila dalam keseharian kami sering menyakiti hatimu dengan segala perbuatan dan perkataan kami. Bahkan kami tidak dengan sepenuh hati mengasihimu. Ampunilah kami, ya Allah.
Ya Kristus, Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi, tetapi dalam kenyataannya, secara khusus dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, kami seringkali saling menyakiti. Kami lalai dalam mengasihi setiap anggota keluarga kami. Justru kami cenderung menyakiti hati mereka dengan perilaku kami. Ampuni kami ketika kami masih ada dendam dan dengki dalam hati kepada saudara-saudara kami, kepada segenap anggota keluarga kami. Ampunilah kami, ya Kristus. Ya Allah, Kau telah mengaruniakan kepada kami persekutuan yang begitu indah di tengah-tengah kehidupan kami melalui jemaat GKP Kampung Sawah. Ampuni kami ya Allah ketika sebagai gereja kami belum mampu setia mewujud menyatakan kasih di tengah kehidupan persekutuan kami. Ampunilah kami ya Kristus ketika kami belum mampu melakukan seluruh perintah-Mu. Tuntunlah kami selalu ya Kristus. Ampunilah kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Hanya oleh darah Yesus.
Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini dalam ibadah kami, bersama-sama kami hendak membaca, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, mencurahkan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti dan memahami, bahkan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kata yang keluar itu turut dengan kehendak. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita akan membaca dari surat Filipi pasal pertama ayat 3-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian Minggu pada saat ini. Dan secara khusus hari ini kita juga bersama-sama mensyukuri kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam persekutuan kita di GKP Jemaat Kampung Sawah yang sudah memasuki usia pelayanan ke 146 tahun. Dan hari ini bersama-sama kita mau melihat dan juga mengingat bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah menaungi kita. Dan kelak kita melihat ke depan apa yang mesti kita kerjakan di tengah-tengah panggilan persekutuan kita sebagai jemaat di GKP Kampung Sawah. Dan hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama juga merenungi firman Tuhan yang menjadi bagian pembacaan kitab kita saat ini dari surat Filipi pasal pertama ayat 3 sampai dengan 11. Kita melihat bagaimana Paulus ketika itu menuliskan surat kepada jemaat di Filipi dalam ungkapan syukur ketika mereka bersama-sama ada dan tetap setia di tengah-tengah panggilan di persekutuan jemaat. Bagaimana Paulus mengungkapkan ungkapan syukurnya kepada Allah ketika mengingat jemaat di Filipi yang dalam keterbatasan-keterbatasan mereka, yang dalam keberagaman mereka, mereka tetap bersatu. Dan dalam itulah mereka tetap mengikat satu dengan yang lain di tengah-tengah persekutuan yang ada. Kita bersama-sama mau membaca dan juga melihat serta merenungkan firman Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat dengan cermat Bapak Ibu bagaimana Paulus menekankan tentang kesetiaan. Sejak pertama kali berita Injil disampaikan kepada jemaat Filipi, sampai ketika Paulus mendengar berita bagaimana perkembangan jemaat di Filipi.
bahwa penting menjadi jemaat yang setia kepada Allah. Penting ketika bersama-sama dalam persekutuan, hidup tetap pada firman Allah dan tetap pada pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah beritakan melalui pengorbanan Kristus, melalui pengajarannya. Dan bahkan ketika bersama-sama kita mau melihat dan membaca bagaimana Paulus mengucap syukur akan kesetiaan jemaat di Filipi ketika mereka juga mau tetap teguh memegang perintah-perintah Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang bersama-sama juga mau kita refleksikan dalam perjalanan 146 tahun GKP Jemaat Kampung Sawah. Kita pun mau diminta untuk melihat bagaimana karya Tuhan juga tetap ada bersama-sama dengan jemaat GKP Kampung Sawah. Dan kita pun sebagai jemaat, kita tetap mau setia untuk tetap berpegang pada firman Tuhan, pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Hari ini bersama-sama kita mau diajak untuk tetap setia di dalam Tuhan ketika membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah. Terlebih Bapak Ibu, 146 tahun bukanlah perjalanan yang pendek, tetapi perjalanan yang panjang dalam persekutuan kita di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah. Maka kita diminta untuk melihat bagaimana kesetiaan itu tetap kita pegang. Bagaimana para pendahulu kita ketika mereka bersama-sama membangun persekutuan di jemaat ini, mereka juga mau tetap setia berpegang pada firman Tuhan dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan turut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini juga Bapak Ibu, kita pun mau melihat bahwa perjalanan 146 tahun ini bukan hanya semata-mata membuat kita terjebak dalam euforia ketika kita menjadi jemaat yang tua, tetapi kita juga mau terus melihat ke depan apa yang akan kita lakukan ketika kita terus menapaki kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah. Maka kita pun berkaca Bapak Ibu dalam pembacaan kitab kita ketika Rasul Paulus juga menyampaikan harapan dan doa kepada jemaat di Filipi. Paulus menyampaikan bahwa dia memiliki harapan dan berdoa agar jemaat tetap memiliki pengetahuan yang benar sehingga dapat berbuah dalam pekerjaan yang benar juga. Maka harapan itulah yang juga mau bersama-sama kita aminkan untuk jemaat kita GKP Kampung Sawah, bahwa ke depan kita tetap ada dalam pengetahuan yang benar dan terus berbuah dalam buah yang benar. Kita bersama-sama mau melihat dan juga mengingat bahwa kita sebagai persekutuan memiliki tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bersama, baik di jemaat maupun di lingkungan di mana kita ada. Kita bersama-sama mau diajak untuk melihat bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang pengajaran-pengajaran Kristus, tentang pengorbanannya. Maka di situ juga kita diajak untuk berbuah yang benar dan yang baik. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kita juga sudah merumuskan program kerja kita setahun ke depan, bahkan ketika kita bersama-sama menghadapi situasi pandemi yang ada. Kita diajak untuk menjadi persekutuan yang senantiasa bersyukur. Dan bukan hanya bersyukur, kita juga tetap mau menjadi persekutuan yang berbagi berkat Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama bersyukur akan penyertaan Tuhan dalam usia 146 tahun perjalanan jemaat GKP Kampung Sawah, kita pun juga mau diajak untuk melakukan buah yang benar di hadapan Tuhan, yakni kita juga mau berbagi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah persekutuan di mana kita ada, maupun di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini ketika kita bersama-sama melihat dan juga merenungkan firman Tuhan, serta bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan dalam usia 146 tahun GKP Kampung Sawah, kita juga mau diajak untuk tetap setia dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan yang ada. Syukuri persekutuan yang sudah dibangun. Syukuri persekutuan yang sudah dibentuk oleh para pendahulu kita. Dan ke depan kita pun diajak untuk tetap berkontribusi untuk melakukan hal yang baik bagi persekutuan kita. Mari kita terus menggaungkan bagaimana kita menjadi persekutuan yang senantiasa bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lupa untuk berbagi berkat kepada sesama kita. Kita mau diajak untuk menjadi persekutuan yang tidak hanya sibuk
untuk memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga diajak untuk mau memikirkan dan berbela rasa dengan lingkungan di mana kita ada. Hari ini, 146 tahun sudah kita lewati. Ke depan masih ada banyak tahun-tahun yang akan terus kita lewati dalam perjalanan kehidupan persekutuan kita. Apa yang hendak kita lakukan dan kita perbuat? Apa yang hendak kita berikan sebagai buah persekutuan kita di tengah-tengah jemaat maupun tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Hari ini saya mau mengajak kita untuk terus melihat bagaimana kita tetap disertai dan juga tetap menjaga kasih karunia Tuhan ketika kita berada bersama-sama di tengah-tengah persekutuan jemaat GKP Kampung Sawah. Setia dalam Tuhan menjadi persekutuan yang senantiasa bersyukur dan berbagi berkat Tuhan. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Dear God, thank you for loving me and giving me your love. When I grow up, I wish to be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I never forget you, Lord. In Jesus' name, Amen. I want to know you, Lord. You are great, big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, your sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grew up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come with me, my all. I want to love you more, giving you my life and all. When you died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. I love you, Jesus. My love is saved by you. I never forget, never forget. Loving you. Loving you. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah Sang Kasih, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama secara online. Dan kami telah mendengar dan renungkan firman-Mu. Ya Tuhan, secara khusus saat ini kami menaikkan syafaat kami berdoa bagi para orang tua kami yang berusia lanjut dan mengalami lemah fisik, yaitu Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Pot, Bapak Bertus MP, Bapak Bonin Dingin, Ibu Esther Wakina, Ibu Sylvia Lasso, Ibu Isis, Ibu Asiana Puli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marise Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bain, Ibu Maulince Nonggolan, Ibu Asmiati Puli, Ibu Faiza, dan Ibu Ani Ahmad. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik anggota jemaat GKP Kampung Sawah dan anggota jemaat lain, yaitu Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Benhur Mawene, Bapak Ahdi Mondong, Bapak Hendra Mawan Sukandi, Bapak Sani Sendiri, Ibu Yesina Harahap, Ibu Asiana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Suharni, Ibu Neti Bain, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Sumiati Tampu Bolon, Bapak Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Lislia, Ibu Sekarwulan, Bapak Abar Sianipar, Ibu Maria Wasina Hadirman, Bapak Robert Sabari yang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Bapak Sugiman Kamiah di Rumah Sakit Porni, dan anak Kenji yang dirawat di Rumah Sakit Nusa Jati Rahayu. Kiranya Engkau memberkati obat-obat yang mereka konsumsi, para medis dan keluarga yang menjaga dan merawat mereka, serta mereka agar tetap semangat dan kuat dalam setiap proses pemulihan yang mereka lakukan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKP Kampung Sawah yang berulang tahun ke-146 tahun. Kiranya kami, baik pendeta, majelis jemaat, dan seluruh warga gereja GKP Kampung Sawah dapat saling merangkul dan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi gereja kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami agar kami bisa saling mengasihi satu sama lain, khususnya bagi umat beragama lain yang berada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh setiap keluarga di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, semangat, dan kekuatan bagi kami, khususnya dalam masa pandemi saat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan, usaha, pekerjaan, sekolahan, atau perkuliahan kami. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, para medis, serta relawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Biarlah mereka tetap semangat dalam menolong kesembuhan orang-orang positif corona dan memutuskan mata rantai virus corona. Kami berdoa untuk seluruh pihak yang berjuang menemukan vaksin dan obat-obatan untuk virus corona. Biarlah kiranya masa pandemi saat ini segera berakhir agar kami dapat berkumpul dan beribadah bersama di gedung gereja. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dengar dan jawablah dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat selalu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, baik suka maupun duka. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, juga dalam rangka pengucapan syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Kita bersama-sama membawa rasa syukur kita itu dalam persembahan saat ini. Terlebih dahulu dengarlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul
pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil kantong-kantong persembahan di rumah-rumah diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 150 bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, hanya inilah. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan-persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, limpah curahan berkat-Mu adalah kekuatan bagi kami menjalani hidup. Setiap rezeki yang kami terima dan miliki menyadarkan kami untuk bersyukur. Termasuk ketika kami dalam kesusahan dan kelemahan, kami tetap meneladani pengajaran-Mu dan perkataan-Mu. Lebih baik memberi daripada menerima. Inilah kami gereja-Mu, GKP Kampung Sawah. Jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama kami. Inilah kami pribadi dan keluarga umat-Mu. Mampukan kami bertahan dalam masa-masa sulit sambil tetap punya kesempatan untuk memberi bagi yang lemah. Izinkan kami, para penatua dan pendeta, menata kelola dan menata layani berkat-berkat-Mu untuk berfaedah dalam memelihara kehidupan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah setia menjadi umat-Nya, yang senantiasa bersyukur dan membagikan berkat bagi sesama. Jangan gentar, tetaplah setia. Ikuti jalan
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.